Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Aini, mahasiswi Universitas Profesor Dr. Hamka, pasca sarjana semester 3, prodi Bahasa Inggris. Perkenankan, saya di sini menyampaikan sedikit analisis dan evaluasi penggunaan WA dan SIMAK sebagai lingkungan pembelajaran otentik di SMPN 45 Jakarta. Di sini saya akan menjelaskan nanti tentang apakah pemanfaatan WA dan SIMAK si pintar dalam pembelajaran jarak jauh yang mungkin pada saat ini kita laksanakan dikarenakan adanya coronavirus COVID-19 sudah memenuhi pembelajaran yang otentik. Untuk sekolah kami SMPN 45 Jakarta, kami memutuskan dan diarahkan untuk menggunakan WhatsApp dan SIMAK sebagai aplikasi yang digunakan untuk pembelajaran jarak jauh. Namun sebelumnya kita lihat dulu apa itu definisi dari pembelajaran atau lingkungan pembelajaran otentik. Menurut Harrington and Oliver, pembelajaran otentik itu adalah satu lingkungan pembelajaran yang dipengaruhi oleh situasi yang diberikan. Pembelajaran ada hubungannya dengan kehidupan nyata. Oleh karena itu, bisa dikatakan bahwa lingkungan pembelajaran otentik yaitu lingkungan pembelajaran yang diciptakan oleh seorang guru, di mana lingkungan pembelajarannya itu dalam memberikan materinya diberikan dengan sesuai kebutuhan siswa yang mereka lihat dan mereka rasakan dengan dunianya dengan menggunakan media-media yang mereka kenal saat ini. Adapun untuk pembelajaran kami di sini menggunakan aplikasi WhatsApp dan SIMAK si pintar merupakan sesuatu aplikasi yang mungkin tidak asing lagi. Media WhatsApp siapa saja pasti mempunyai ini, dan juga SIMAK si pintar yang tahun-tahun akhir ini sekolah kami menggunakannya, dan ini merupakan suatu aplikasi yang diberikan oleh Dinas Pendidikan kepada sekolah-sekolah di Jakarta. Sebelum kita masuk kepada penjelasan apa itu authentic environment, lingkungan otentik, kita lihat dulu di sini dalam SIMAK si pintar ada beberapa feature yang bisa digunakan. Di sini ada ulangan online, tugas, diskusi, bahan pembelajaran, kumpulan soal, dan juga ada arsip ulangan, yang dimana siswa bisa melihat hasil ulangan mereka dan juga merupakan arsip dimana nanti siswa bisa melihat rekam jejak pembelajaran mereka. Dalam mengevaluasi dan menganalisis pembelajaran jarak jauh menggunakan WA dan SIMAK ini, saya menggunakan kerangka kerja yang diberikan oleh Harrington and Oliver, yaitu apakah lingkungan pembelajaran yang otentik itu sudah memenuhi, apakah ada authentic context and activities, apakah menyediakan access to expert performance, apakah menyediakan coaching and scaffolding, multiple roles and perspective, apakah tersedia juga adanya collaborative construction of knowledge, apakah pembelajaran tersebut promote reflection, dan juga menyediakan authentic assessment. Baik, dalam pembelajaran kali ini, dalam analisis kali ini saya ingin
memberitahukan bahwa dalam pembelajaran kami, saya ambil salah satu contohnya adalah pembelajaran KD 3.7, yaitu tentang teks deskripsi. Yang dimana kita ketahui bahwa teks deskripsi ini siswa menggambarkan seseorang, binatang, benda, atau tempat yang siswa ketahui atau sukai. Dan menurut saya dari materi dan aktivitasnya sudah memenuhi kriteria pembelajaran yang otentik. Baik, di akhir pembelajaran ini nanti siswa diminta untuk membuat sebuah teks deskripsi, ya. Namun dalam pelaksanaannya siswa harus mengikuti beberapa tahapan-tahapan, dan ini dirasakan menurut saya sudah memenuhi, bahwa dalam pembelajaran kali ini itu sudah memenuhi scaffolding dan juga coaching. Contohnya di awal pembelajaran, siswa diarahkan terlebih dahulu untuk mempelajari language feature apa yang diperlukan dalam membuat sebuah teks deskripsi. Ini adalah langkah awal. Jadi diperkenalkan dulu language feature-nya apa. Siswa diminta untuk membuka sebuah akses melalui aplikasi Simak, yaitu mempelajari tentang penggunaan simple present tense. Di sini siswa mendapatkan pengalaman belajar dan penjelasan pembelajaran menggunakan YouTube. Dan juga di dalamnya terdapat contoh-contoh dan juga kalimat-kalimat simple present tense. Lalu kemudian di pertemuan berikutnya siswa diberikan satu contoh teks deskripsi dan juga ada beberapa pertanyaan-pertanyaan pemahaman tentang teks deskripsi itu. Apa itu teks deskripsi dan bagian-bagiannya atau generic structure dari sebuah teks deskripsi. Di sini siswa diberikan contoh sebuah teks deskripsi, kemudian diberikan generic structure dari teks deskripsi itu. Contohnya ada identification dan description. Yang ini diserahkan dikerjakan lalu kemudian diserahkan hasilnya kepada guru. Yang selanjutnya siswa diberikan sebuah contoh dari temannya sendiri. Di sini mungkin ada yang namanya collaborative construction dan juga expert performance, di mana siswa boleh memilih atau boleh melihat contoh-contoh lain dari YouTube. Dan hasilnya di akhir tagihan dalam pembelajaran ini siswa diminta membuat sebuah teks deskripsi dan mempresentasikannya dalam bentuk video. Maka di sini adanya kolaboratif antara siswa dan lingkungan sekitarnya. Dia boleh menggambarkan benda-benda yang ada di sekitarnya, binatang kesayangannya, ataupun tempat ataupun seseorang yang dia sangat sukai, atau bahkan boleh idola atau artis kesukaannya. Berikut ini adalah salah satu contoh dari siswa kami yang memberikan mendeskripsikan tentang sebuah mempresentasikan sebuah teks deskripsi. Hi guys, I am Irene Resunakin Tagalog from class 7E. I will describe my pet that is turtle. The turtle called Kuri Kurcimut. The nickname is Kuri. This is Kuri. Has a very strong and hard shell on the back on the bottom. The fur have scales and they don't have sharp teeth because I feed them daily and I often to be bitten. Kuri is a very friendly turtle. He is not troublesome, but he is
very sensitive because if he hears a loud noise, he will hide. And if Baik, dalam merekam video ini mereka sudah pasti melakukan kolaborasi dengan orang-orang di sekitarnya, pasti memerlukan bantuan orang di sekitarnya, dan juga mereka bisa bertanya dengan guru ataupun melihat contoh lain dari expert performance dari YouTube ataupun dari video-video lainnya. Kemudian di akhir pembelajaran ada juga sebuah assessment dan reflection, di mana kami menggunakan aplikasi Simak sebagai akhir dari evaluasi, yaitu tentang pemahaman tentang teks deskripsi. Kami melakukan ulangan online, dan di mana dalam penggunaan aplikasi ini menggunakan Simak Sepintar, dan di dalamnya siswa bisa mendapati hasil yang mereka dapatkan dari assessment ini. Mereka bisa melihat apakah mereka sudah melampaui atau sudah mencapai nilai atau KKM yang ditentukan. Di sini mereka bisa mengadakan refleksi, apakah mereka sudah paham atau sudah benar-benar tahu tentang sebuah teks deskripsi. Dalam pembelajaran menggunakan WA dan Simak, tidak ada kendala yang berarti. Mungkin hanya ada sedikit kendala sinyal atau internet, di mana membutuhkan sinyal yang kuat dalam penggunaan Simak Sepintar. Itu saja analisis dari penggunaan WA dan Simak di SMP 45 yang menurut saya sudah memenuhi lingkungan pembelajaran otentik. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.